Pak Eko, KPMI itu apa, Pak? KPMI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Akang Teteh semuanya, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita bersama program KPMI Korwil Bandung sedang dalam acara podcast KPMI Korwil Bandung Business Talk. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia taufik hidayah kepada kita semua sehingga acara ini bisa berjalan. Salat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salat serta salam tersebut sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kita selaku umatnya yang berusaha untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah tersebut hingga yaumil akhir kelak. Teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini KPMI Korwil Bandung berusaha untuk berbagi dengan program podcastnya, program podcast KPMI Korwil Bandung Business Talk. Di mana di dalam program ini kami selaku panitia KPMI Korwil Bandung akan mengundang beberapa narasumber yang sudah punya experience cukup lama lah di bidang usaha. Dan maka dari itu pada program pertama kita pada hari ini, saya telah bersama dengan ketuanya, Ketua KPMI Korwil Bandung, salah seorang entrepreneur juga. Experience beliau seperti apa dan bagaimana, insya Allah akan kita gali lebih dalam pada sesi-sesi yang berikutnya. Tapi sebelum itu, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, Masya Allah. Bisnis? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini menarik nih, kita di momentum lagi kondisi pandemik ya. Kita mau tahu lebih dalam gimana sih kondisi bisnisnya Pak Eko. Tapi sebelum itu, karena ini programnya KPMI Korwil Bandung, kita harus lebih gali lebih dalam lagi. KPMI itu apa? Berbicara tentang apa? Apakah ini perusahaan, entitas sosial, atau entitas bisnis? Nah, mumpung kita sedang bersama ketuanya nih, Ketua KPMI Korwil Bandung, kita tanya-tanya dulu ya. Pak Eko, KPMI itu apa, Pak? KPMI akronimnya dari Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Oke. Sebuah lembaga non-profit yang beranggotakan para pengusaha di seluruh Indonesia, terutama pengusaha muslim, dengan visi terbentuknya para pengusaha yang berkualitas secara ekonomi dan secara agama. KPMI sudah ada di beberapa provinsi termasuk di Bandung. Nah, kebetulan KPMI Korwil Bandung ini kepanjangan tangan dari pusat, dan tentunya harus melaksanakan visi misi yang telah dicanangkan oleh KPMI pusat. Masya Allah. Berarti KPMI itu adalah wadah buat pengusaha muslim biar mereka punya wadah gitu ya, Pak ya? Wah, Masya Allah. Dan dalam tujuan memajukan ekonomi. Iya. Langkah konkretnya apa sih, Pak? KPMI itu buat memajukan ekonomi? Iya. Kita terutama di Korwil Bandung ada program bidang di pengembangan bisnis. Okay. Itu mempelajari tentang ilmu-ilmu di dalam bisnis. Yang kedua tentang dakwah muamalah. Di bidang dakwah kita aktif di kajian muamalah karena memang tujuan kita KPMI kan emang selamat dunia dan akhirat. Dunianya dengan ilmu bisnis, akhiratnya dengan ilmu agama. Masya Allah. Baik, ini menarik nih. Selamat dunia dan akhirat. Emang KPMI bisa jadi solusinya nih, Pak? Insya Allah. Insya Allah ya. Masya Allah. Nah, yang menarik di sisi yang lain adalah ternyata KPMI itu bukan hanya berbicara dari sisi bisnisnya aja, ternyata ada dakwahnya juga. Se-urgent apa sih mereka harus belajar masalah fikih muamalat nih, teman-teman pengusaha muslim kita nih? Iya, sangat urgent, terutama bagi pengusaha muslim ya. Dalam mencari rezeki kan memang harus sesuai dengan syariah. Oke. Dari mana datangnya rezeki dan kemana mengalirnya uang yang hasil rezeki kita. Oke. Nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat. Masya Allah. Ini baru pun beberapa pertanyaan yang saya ajukan.
Tapi sudah banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira teman-teman pengusaha muslim perlu daftar nggak sih ke KPMI, Pak? Harus tuh. Eh, Sesuai dengan yang tadi saya bicarakan, tujuan kita selamat di dunia dan akhirat untuk para pengusaha, eh, tentunya sangat diperlukan bagi para pengusaha muslim untuk bisa gabung di komunitas pengusaha muslim Indonesia. Oke. Masya Allah. Ini ada batasan umur kah? Atau mungkin harus omset berapa gitu biar bisa masuk KPMI? Ada kriteria-kriteria tertentu nggak biar bisa masuk ke KPMI, bisa gabung KPMI? Enggak. Di KPMI ada level anggota ya. Yang pertama calon anggota merupakan mahasiswa ataupun para calon pengusaha. Di level kedua ada anggota, ini para pengusaha. Di tingkat ketiganya ada anggota kehormatan. Ada anggota kehormatan. Oke. Berarti di semua level, di semua tingkatan, bahkan teman-teman yang baru punya ide mungkin gitu ya, pengen mulai bisnis gitu, itu dia bisa gabung ya ke KPMI ya? Oh ya, Masya Allah. Terus gimana Pak buat cara gabung ke KPMI-nya? Antum sekalian bisa visit di websitenya kpmi.or.id. Di sana ada core yang bisa antum pilih. Silahkan mengikuti petunjuk yang ada di sana. Oke, berarti sesuai dengan domisili masing-masing ya? Iya. Oke, Masya Allah nih. Ini jadi kalau teman-teman yang butuh komunitas buat ngedukung kegiatan bisnisnya, atau mungkin bisa juga buat belajar bisnis kali ya Pak ya? Iya. Bisa buat belajar bisnis juga, dapat sharing dari para pebisnis yang sudah punya pengalaman gitu ya. Itu bisa pakai wadahnya KPMI. Nah, di Bandung itu udah terbuka untuk teman-teman yang tinggal di KPMI Korwil Bandung gitu ya. Itu bisa mendaftarkan diri teman-teman semuanya di kpmi.or.id. Nah, mungkin itu ya informasi berkaitan dengan KPMI. Nah, ini kan menarik nih. KPMI itu bisa jadi wadah buat teman-teman pengusaha buat belajar. Dan menarik ya, ternyata bukan hanya belajar tentang bisnisnya, tapi juga menjadi sarana untuk belajar fikih muamalah. Untuk memperhatikan aspek agar harta yang didapatkan berkah. Apalagi tadi ketua udah bilang nih, Pak Eko udah bilang bahwasanya kita tuh harus cross check berkaitan dengan sumber dan juga kemana harta tersebut dibelanjakan. Nah, di sesi ini saya sebetulnya penasaran sama bisnisnya Pak Eko. Beliau tuh bisnis apa, terus selama pandemik tuh aman atau enggak gitu ya, kondisinya seperti apa. Karena wajah beliau nih cerah banget nih, kayak nggak kelihatan bisnisnya kena dampak gitu. Tapi sebelum kita gali lebih dalam, kita mesti nanya dulu nih, Pak Eko, bisnis itu udah dari kapan sih mulai bisnis? Dari 2010. Wah, bisnis dari 2010 ya Pak ya? Iya. Berarti udah 10 tahun nih, kalau hitungan masanya berarti udah 10 tahun. Nah, itu kalau sebelum bisnis, kegiatan Pak Eko apa? Atau gimana? Sebelumnya kerja gitu. Oh, kerja ya. Sebelum bikin bisnis kerja nih. Iya. Kerja di bidang apa, Pak? Telekomunikasi. Drafter. Oh, jadi drafter. Oke. Terus kok dari karyawan ya, kalau anak-anak entrepreneur tuh biasanya pakai bahasa kasarnya budak korporat gitu ya. Dari budak korporat kok berani Pak terjun di bisnis? Alasannya apa tuh? Alasannya klise ya, ekonomi, karena emang gaji kita yang nggak naik-naik ya waktu itu ya. Oh gitu ya. Terus Memberanikan diri untuk berwira swasta. memberanikan diri untuk berwira swasta. Bukan memberanikan diri untuk berwira swasta ya, bukan nyari tempat kerjaan yang jauh gajinya lebih besar ya. Enggak. Karena emang target pribadi saya umur 35 itu sudah punya usaha yang bisa menghidupi keluarga saya gitu. Oh, Masya Allah. Target umur 35 tahun harus sudah punya usaha yang bisa menghidupi keluarga. Iya. Itu yang jadi motivasi akhirnya ngerintis bisnis sendiri. Iya. Masya Allah. Nah, bisnisnya apa aja Pak yang dijalanin pada hari ini? Mulai dari awal apa? Boleh. Cerita dari awal. Ya dari 2010, selain saya kerja, nyambil juga buat toko baju ya. Oh, toko baju. Mungkin sekitar 1 tahunan lah. Masih sambilan ya. Oke. Karena masih sambilan kan girohnya nggak sekuat kalau kita terjun langsung ya. Akhirnya saya 2013 mulai pure di bidang mekanikal.
2013 di bidang mekanikal. Oke. Terus? Yang resminya namanya Duta Solusi Metalindo. Oke, Duta Solusi Metalindo. Oke. Dia bergerak di bidang fabrikasi sheet metal tuh panel telekomunikasi. Panel telekomunikasi ya. Steel struktur itu tower untuk BTS. Oh, tower untuk BTS. Berarti tower di Indonesia tuh kerjaan Pak Eko ya? Enggak semua. Oh, enggak semua ya. Saya ngebayangin kalau misalnya gitu ya, Pak Eko ngerjain seluruh tower BTS di Indonesia. Kekayaannya seberapa banyak ya kan gitu kan. Tapi enggak semua ya Pak ya? Enggak semua ya, oke. Sebagian kecil di Pulau Jawa aja udah lumayan Pak. Oke, terus bidang apa lagi Pak? Special Container Office. Special Container Office. Itu ngapain itu kita? Kenapa kita sebut spesial? Karena memang itu secara powernya itu dari solar panel, ada baterai, ada genset, powernya kombinasi. Oke, kombinasi power. Yang terakhir adalah special vehicle. Nah, ini yang jadi embrionya perusahaan baru saya yang saya kasih nama Duta Sarana Teknologi Indonesia. Duta Sarana Teknologi Indonesia. Ini baru lahir di tahun 2018. Oh, ini perusahaan baru 2018. Oke. Pak, ngurusin usaha sampai banyak gini gak pusing Pak? Alhamdulillah itu pilihan ya. Oh, Masya Allah. Karena mungkin di awal-awal memang pusing ya, karena semuanya saya yang handle ya, mulai dari sales, marketing, engineering, segala macam kita yang handle ya. Sendiri. Single fighter. 2013. Masya Allah. Alhamdulillah atas nasihat Ustaz. Karena memang waktu itu saya nggak bisa ibadah dengan tenang ya, karena dengan beberapa banyak sekali masalah di perusahaan. Akhirnya mulai saya retelin satu-satu. Oke. Mulai saya kasih kewenangan ke teman-teman. Oke. Karyawan. Oke. Berarti waktu ngasih wewenang itu pertimbangannya panjang ya? Panjang, hampir 1,5 tahun. Sampai hampir 1,5 tahun. Karena saya kan harus punya pekerjaan yang kontinu untuk menggaji mereka. Oke. Maksudnya pekerjaan di perusahaan ya, harus dapat order terus nih ya? Harus dapat order yang tiap bulan ada gitu. Oke. Di awal-awal memang ordernya kadang ada, kadang enggak. Gitu ya? Oke. Pak, selama ngejalanin usaha, tantangan terberat apa Pak? Mungkin tantangannya klise ya, kayak pengusaha-pengusaha lain. Masalah modal, oke. Minjem ke bank nggak Pak? Alhamdulillah sudah berusaha ke bank, tapi alhamdulillah nggak di ACC gitu. Oh iya, diselamatkan karena nggak di ACC ya. Oh, Masya Allah nih. Nah, kendalanya modal. Terus ketika masalah menghadapi kendala modal ini, berarti kan harus ada solusi nih biar terpenuhi, biar obstacle ini, hambatan ini bisa dilewatin. Nah, waktu itu jalan yang diambil gimana nih masalah kendala modal ini? Iya, pertama filterisasi customer. Filterisasi customer. Dari customer yang bersahabat ya dengan pemodalan. Oke. Bersahabat itu maksudnya dia harus ada DP. Kita harus ada DP. Oke. Setelahnya kita nyari vendor atau supplier material yang bisa tempo. Oke. Dengan kondisi seperti itu kita cuma sedikit untuk invest modal di sana. Oke. Tapi kan kalau misalnya nyari ketika dalam proses filterisasi customer ini kan dia mau ngasih DP, terus vendor dengan ikhlas mau dibayar secara tempo. Itu kan berarti kan pertimbangannya harus ada kepercayaan tuh. Yeah. Itu gimana tuh biar bisa dapat kepercayaan itu? Iya. Bisnis saya emang dibangun dengan kepercayaan dan kejujuran ya. Masya Allah. Dimulai dari teman-teman dekat kita. Oke. Alhamdulillah customer saya itu dulunya gabung di perusahaan yang sama ya. Mereka akhirnya resign dan mereka tahu kemampuan teknik kita. Oke. Akhirnya mereka order ke kita. Oke. Dari sana berkembang lah. Gitu ya. Yeah. Masya Allah. Berarti ini penting nih. Kalau mau bisnis itu bisa dikatakan ngebangun relasi dengan cara yang baik gitu ya. Jujur, amanah. Wah, ini ilmu nih buat kita teman-teman semuanya nih.
Nah, baik Pak, kita lanjutin lagi nih. Kan obstacle-nya modal, terus melakukan filterisasi customer dengan cara minta mereka bayar DP dulu, terus minta ke vendor untuk dibayar secara tempo. Berarti kan biar dapat cash tuh ya, biar bisa punya uang cash gitu ya, untuk diputerin lagi. Nah, dari semua rangkaian modal itu, berarti sekarang PT yang dibikin udah nggak butuh modal lagi ya, Pak? Masih. Oh masih ya? Karena perusahaan kita makin berkembang ya, mulai dari awal 2014 yang omsetnya masih di bawah ratusan juta ya. Makin tahun kan kita makin naik ya. Bahkan yang sekarang itu bisa lebih dari itu. Oke. Dan itu perlu suntikan modal yang cukup besar. Kami para owner sangat tidak memungkinkan untuk injek di sana, karena kami semua kan datang dari kampung ya, yang nggak punya apa-apa secara materi. Oke. Terus solusinya sekarang pada hari-hari ini dengan masih cara yang sama? Enggak, alhamdulillah 3 tahun terakhir saya dan teman-teman owner itu mulai menjalin relasi dengan beberapa sohibul mal ya, termasuk KPMI, termasuk ada masyarakat tanpa riba ya. Alhamdulillah di sana banyak teman-teman yang punya modal yang lebih. Oh, Masya Allah. Nah, kita sirkah, ada mudharabah di sana. Oh, Masya Allah. Nah, kalau teman-teman mau tahu tentang syirkah itu apa, mudharabah apa, itu bisa belajar di KPMI ya. Bisa belajar di KPMI. Makanya tadi kita di Mokodima udah bilang ya Pak ya, KPMI itu bisa jadi wadah belajar nih. Teman-teman yang mau ngerti syirkah tuh apa sih, mudharabah tuh apa sih, terus tadi sohibul mal tuh apa sih. Nah, itu semua insya Allah bisa dipelajari di KPMI. Nah, karena waktu yang sangat terbatas sekali, sebetulnya saya pengen gali lebih dalam sih. Bisnisnya Pak Eko tuh gimana, dan modelnya tuh apa yang dijalankan. Nah, maka dari itu mudah-mudahan ada sesi-sesi berikutnya, biar kita bisa menggali lebih dalam. Tapi sebagai penutup, rasanya kurang pas atau kurang, ada yang kurang lah gitu ya. Kalau misalnya kita nggak nanya lebih dalam, kira-kira nasihat nih buat kami Pak Eko, teman-teman entrepreneur muda yang masih hijau, belum punya pengalaman di dunia bisnis, apa langkah yang harus diambil? Mohon nasihatnya. Nasihat apa ya? Ya kalau saya sih berdoa ya. Masya Allah. Berdoa dan ikhtiar itu. Berdoa dan ikhtiar. Ya. Pertama minta doa ke ibu ya. Alhamdulillah saya mulai dari kampung perantau ke Jakarta dan akhirnya ke Bandung, itu semua saya selalu minta doa orang tua. Masya Allah. Itu aja Pak nasihat buat kita nih. Oh, Masya Allah. Buat teman-teman semuanya, Akang Teteh, Bapak dan Ibu sekalian, azanillahu wa yakum rahimani wa rahimakumullah. Ringkas banget ya, kita cuma bertanya berkaitan beberapa hal dengan bisnisnya Pak Eko, tapi ada beberapa pembelajaran yang bisa kita lakukan. Dari sisi teknis buat teman-teman yang terkendala modal, bangunlah relasi dengan baik, khususnya dengan partner-partner yang kita kenal. Lalu lakukan filterisasi customer agar kita dapat memprofiling ulang nih customer apa yang cocok dengan kita. Lalu yang berikutnya, jaga amanah biar kita bisa bayar secara tempo. Sehingga, tapi kan bayar temponya ini lagi-lagi harus jujur dan amanah ya Pak ya. Maka dari itu jaga kepercayaan klien ataupun vendor kita ataupun dari sini supplier kita. Lalu nasihat tadi dari Pak Eko adalah bahwasannya senantiasalah berdoa. Jangan putus berdoa dan tetap ikhtiar. Lalu yang penting juga jangan lupa minta doa sama orang tua kita, wabil khusus ibu kita. Bapak dan Ibu sekalian, Akang Teteh azanillah wa yakum rahimani wa rahimakumullah. Saya selaku moderator dan segenap panitia yang bertugas pada video kali ini, pada sesi kita pada hari ini, memohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan. Kami tidak menutup diri untuk kritik dan sarannya. Silahkan subscribe, bunyikan loncengnya, lalu tulis komentar di bawah berkaitan dengan masukan untuk kami program-program seperti apa yang ingin Anda inginkan, sehingga kami bisa memberikan program yang jauh lebih baik ke depannya. Kami tidak menutup diri untuk dikoreksi. Akhir kata, saya selaku moderator yang bertugas, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.